Filsafat ilmu. Mengenal filsafat ilmu. Pengertian filsafat dan filsafat ilmu. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata philosophia bahasa Latin, filosofi bahasa Inggris, filosofik bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, sedangkan bahasa Arab adalah falsafah. Semua istilah itu bersumber pada istilah bahasa Yunani, philosophia. Istilah tersebut dari philein yang berarti mencintai, sedangkan philos yang berarti teman, kawan, sahabat. Selanjutnya istilah sophos yang berarti bijaksana, dan Sokrateslah yang pertama-tama menyebut diri sebagai philosophos, yaitu sebagai protes terhadap kaum sophis, kaum terpelajar pada waktu itu yang menamakan dirinya bijaksana. Padahal kebijaksanaan mereka itu hanya semu saja. Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Sokrates lebih suka menyebut diri pencinta kebijaksanaan. Artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur atau sophia itu. Mengingat keluhuran yang dikejarnya itu, maka ia tidak mau berkata bahwa ia telah mempunyai, telah memiliki, atau menguasainya. Namun ini sudah semestinya, karena dalam filsafat orang tidak pernah akan dapat mengatakan selesai belajar. Karena luas dan dalamnya filsafat itu, orang tidak dapat menguasainya dengan sempurna. Selama manusia masih hidup dalam dunia ini, harus berusaha untuk mengejarnya. Lebih baik dikatakan bahwa orang ingin menguasainya dengan menyebut diri filsuf saja. Menurut sejarah, Pythagoras yang hidup pada 572 hingga 497 sebelum Masehi adalah orang yang pertama kali memakai kata philosophia. Ketika beliau ditanya apakah ia seorang yang bijaksana, maka Pythagoras dengan rendah hati menyebut dirinya sebagai philosophos, yaitu pencinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Puja Wiyatna juga menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani. Bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya adalah philosophia. Dalam bahasa Yunani, kata philosophia merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sophia artinya kebijakan dan mengandung arti juga pandai, pengertian yang mendalam. Jadi menurut namanya saja,
Filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Bicara tentang filsafat sebagai ilmu. Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena dalam pengertian filsafat terbicara filsafat ilmu. Jadi, cabang filsafat yang membahas masalah ilmu ya adalah filsafat ilmu. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Plato. Menurut pemikiran Plato, Plato juga dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa filsafat yang sudah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan juga kaitannya dengan konsep nalar maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Plato terlahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya yang bernama Paristione. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato juga diberi nama oleh gurunya karena perawakan yang tinggi dengan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Semasa kecilnya, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan di antaranya tentang pelajaran, menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang akhir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seseorang filsuf terkenal, Plato tepat menerima pendidikan di para filsuf sebelumnya. Pembelajaran filsuf pertama didapat dari seorang yang bernama Kakiolos, yang merupakan murid Herakleitos. Plato adalah seorang filsuf dan pematikawan Yunani, penulis filosofikal, dialogues, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena. Sekolah tingkat tertinggi pertama di dunia barat, beliau adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Di sini Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Semasa kecilnya, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan diantaranya tentang pembelajaran, mulai dari menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang akhir membuat sajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis Physicopical Dialogus dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena. Sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat, beliau merupakan murid Socrates dan pemikiran Plato pun tidak jauh dan selalu dipengaruhi oleh Socrates. Nah, filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran atau akal, semangat atau keberanian, dan nafsu atau keinginan untuk berkuasa. Pemikiran filsafat Plato. Intisari dan pemikiran filsafat Plato adalah pendapat tentang ide, konsep pengertian yang dikemukakan oleh Socrates diperdalam oleh Plato menjadi sebuah ide. Ide itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Plato lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 327 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan spesifikasinya dari Athena. Inti pemikiran filsafat Plato adalah ajaran adanya Tuhan sebagai tertinggi dari kejadian alam semesta itu. Tokoh aliran idealisme adalah Plato dari tahun 427 sampai 374
sebelum Masehi. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengungkapkan jiwa. Dalam pandangan Plato percaya bahwa semua fenomena alam itu hanyalah bayang-bayangan. Dari bentuk atau ide yang ketat, pokok pikiran idealisme adalah: 1. Meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kajian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalis, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Plato dan Socrates menganut bahwa aliran idealisme pemikiran Plato memisahkan kenyataan yang terlihat dini dalam lahir dengan jiwa yang abstrak atau ideal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran negara yang ideal menurut Plato. Bagi Plato, negara ideal adalah negara yang penuh dengan kebajikan dan keadilan. Setiap warganya berfungsi sebagaimana mestinya dalam upaya merealisasikan negara ideal. Agar negara ideal dapat terwujud nyata, yang patut menjadi raja ialah mereka yang mempelajari filsafat. Apa itu manusia menurut Plato? Dasar manusia menurut Plato adalah jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Apa pemikiran teori Plato? Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Apa filsafat politik dari Plato? Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini, yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari 3, yaitu pikiran atau akal, semangat, keberanian, nafsu, dan keinginan berkuasa. Bagaimana bentuk negara menurut Plato? Dalam memandang politik, Plato melihat bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja filsuf yang memiliki kelebihan dan pandangan jauh ke depan. Apa dan bagaimana pandangan Plato mengenai negara? Negara menurut Plato adalah perwujudan dari keadilan. Negara lahir karena realitas dari manusia seorang diri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dan perlu bersosialisasi.